Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 47. Penuh perhatian. Keesokan paginya, Delia, Kaisar, dan juga kedua orang tuanya bersiap-siap untuk pergi menuju rumah sakit milik Bramantio Group yang ada di Amerika. Semoga hasilnya tidak membuat kita kecewa. Doa Zahra sehingga membuat semua orang jadi melirik ke arahnya. Apakah Mama meragukan kalau Delia adalah darah daging kita? Tanya Satria sambil meremas tangan istrinya yang tampak gugup. Bukan seperti itu, Pak. Hanya saja kan terkadang ada saja kesalahan atau semacamnya. Kita berdoa saja, semoga semuanya baik-baik saja. Ucap Zahra pelan. Tenang saja, Mah. Kalau kita memang benar-benar keluarga, hasilnya pasti tidak akan membohongi kita. Ucap Delia sambil tersenyum kepada ibunya. Iya, sayang. Mama juga percaya. Tenanglah, sayang. Mama cuma gugup saja. Ucap Zahra menenangkan dirinya sendiri. Tidak lama kemudian mereka pun sampai di rumah sakit. Dan di sana sudah dipersiapkan semuanya oleh Satria dan juga sekretarisnya. Mari berdoa untuk hasil yang terbaik, ucap Kaisar sambil tersenyum kepada Delia yang saat ini tampak gugup juga seperti Zara. Setelah diambil sampel Zara, Satria, dan juga Delia, akhirnya mereka langsung kembali ke kediaman. Delia dan Kaisar bersiap untuk kembali ke Indonesia. Maafkan saya, tapi kami harus segera kembali ke Indonesia karena banyak sekali urusan yang saya pending di sana. Ucap Kaisar berpamitan kepada kedua mertuanya. Apakah boleh kalau kami meminta Deka untuk tinggal di sini bersama kami? Nanti setelah hasil tes keluar, kami akan antarkan ke Indonesia. Tanya Zara. Mencoba untuk berdiskusi dengan Kaisar agar dia bisa bercengkrama lebih lama bersama dengan cucunya yang sangat dia sayangi. Kalau saya terserah Delia, Mah. Kalau dia mengizinkan, maka saya pun tidak masalah. Ucap Kaisar sambil tersenyum kepada Delia. Delia memutar bola matanya dengan malas, karena dia tahu akal bulus sang suami. Bukankah kau yang paling bahagia kalau Deka ada di sini? Ayolah sayang, kau tidak usah bersandiwara, ucap Delia sambil memukul bahu Kaisar. Sehingga membuat Kaisar tertawa karena memang hanya Delia yang selama ini selalu mengerti tentang dirinya luar dan dalam. Baiklah, itu artinya kalau kalian mengizinkan kalau Deka untuk sementara tinggal bersama kami kan? Tenang saja, Papa dan Mama pasti akan menjaganya dengan baik. Ucap Satria sangat bahagia sekali ketika cucunya diperbolehkan untuk tinggal bersamanya untuk sementara waktu. Iya, Pak, tidak apa-apa. Saya yakin Deka pun pasti merindukan kakek neneknya yang selama ini tidak pernah dia miliki. Ucap Delia dengan mata berkaca-kaca. Sehingga membuat Kaisar ikut merasakan kesedihan sang istri yang akan kembali berpisah dengan kedua orang tuanya. Setelah dipertemukan kembali, karena mereka hampir 20 tahun lamanya berpisah. Baiklah, kami harus segera berangkat sekarang. Karena banyak sekali urusan yang menunggu saya di Indonesia, ucap Kaisar sambil berpamitan kepada kedua mertuanya. Tenanglah Delia, kami berdua juga akan kembali ke Indonesia. Akan tetapi, kami harus mengurus semua hal-hal tentang pengalihan perusahaan. Dan juga menyerahkan perusahaan ke manajemen profesional agar kami bisa tenang tinggal di Indonesia. Ucap ibunya Delia sambil tersenyum kepada putrinya, yang masih terisak karena sedih akan berpisah lagi dengan mereka. Apakah itu benar, Mah? Itu berarti kita tidak akan berpisah lagi kan? Delia masih sangat merindukan kalian. Ucap Delia sambil memeluk ibunya dengan penuh haru. Delia merasa sangat bahagia karena ternyata kedua orang tuanya akan kembali ke Indonesia demi dirinya. Iya sayang, karena kami juga sudah rindu dengan Indonesia. Sudah terlalu lama kami menetap di sini. Nenek dan kakekmu juga pasti sudah merindukan kami, dan pasti akan senang kalau bertemu dengan Deka. Ucap Zahra sambil mengelus pipi Delia. Delia masih punya kakek dan nenek. Ya Allah, menyenangkan. Ini sungguh sangat menyenangkan sekali.
Ucap Delia dengan mata berbinar. Karena dia sangat bahagia, ternyata dirinya masih memiliki keluarga yang lengkap. Dan masih ada kakek dan neneknya. Ayo sayang, jangan terlalu lama. Kasihan pilotnya sudah menunggu kita dari tadi. Ucap Kaisar sambil mencolek pinggang Delia. Dia mengingatkan istrinya untuk segera bergegas berpamitan dengan kedua orang tuanya. Baiklah, Pah, Mah, kami pulang dulu. Kami titip Deka bersama kalian dan kami tunggu kalian di Indonesia. Ucap Delia sambil berpamitan kepada kedua orang tuanya. Oh iya Pah, tolong untuk bebaskan Stella. Kasihan Papa Adrian. Pasti sekarang dia sedang khawatir tentang Stella. Delia mohon Pah. Ucap Delia sambil menatap tajam kepada Satria ayahnya. Sayang, apa yang kau lakukan? Bukankah tadi malam kita sudah sepakat dan berdiskusi bahwa kita akan membiarkan Stella untuk mendapatkan hukumannya? Kenapa kok tiba-tiba seperti ini? Tanya Kaisar karena dia tidak senang dengan apa yang dilakukan oleh Delia saat ini, yaitu mengampuni Stella. Tolong ya Pah, kabulkan permintaan Delia untuk membebaskan Stella. Kami pergi dulu Pah, ucap Delia. Kemudian dia langsung menarik tangan Kaisar yang tampaknya sedang marah kepadanya karena dia membangkang tentang memaafkan Stella. Bahkan sampai di jet pribadi, Kaisar tetap diam dan acuh terhadap Delia. Delia tampak melirik sekilas kepada Kaisar, tetapi Kaisar lebih memilih untuk memejamkan matanya, karena saat ini dia sedang malas untuk ribut dengan sang istri. Maafkan aku sayang, aku hanya memikirkan bagaimana perasaan Papa Adrian saat ini. Dia pasti saat ini sedang sedih memikirkan Stella. Kalau kau marah padaku, tolong kau untuk memaafkan aku. Ucap Delia berusaha untuk membuat Kaisar mau melihat kepadanya. Kau memikirkan papa angkatmu, tapi kau tidak memikirkan perasaan suamimu. Kau sungguh egois. Ucap Kaisar dengan nada ketus. Karena dia saat ini sedang jengkel dan kesal dengan istrinya yang terlalu baik hati dan selalu memaafkan kesalahan orang dengan mudah. Maafkan aku sayang, aku pun memikirkan perasaanmu sayang. Hanya saja, mungkin, entahlah, yang jelas tolong maafkan aku. Ucap Delia pelan, sambil mencoba untuk menggenggam tangan suaminya. Sepintas lalu, Kaisar tampak tersenyum ketika melihat usaha Delia untuk meminta maaf kepadanya. Baiklah, memang salahku memiliki seorang istri yang terlalu baik hati. Sepertimu, seorang wanita mulia yang selalu bisa memaafkan kesalahan orang lain, walaupun sebesar itu. Ucap Kaisar, kemudian dia membuka kedua tangannya, meminta sang istri untuk masuk ke dalam pelukannya. Delia tersenyum ketika mendengarkan ucapan suaminya. Dia sangat bahagia karena ternyata Kaisar bisa mengerti apa yang dia pikirkan saat ini. Tapi setelah kita sampai di rumah, kau harus memberikan hadiah yang besar untukku. Ucap Kaisar sambil melirik genit kepada sang istri, yang tampak memutar bola matanya dengan malas. Selalu ada udang di balik batu. Ucap Delia sambil tertawa bahagia, karena ternyata sang suami tidak marah terhadapnya saat ini. Delia meletakkan kepalanya dalam pelukan sang suami, yang selama ini selalu berhasil menenangkan dirinya. Saya berharap keluarga kita baik-baik saja dan terbebas dari orang-orang jahat yang ingin memisahkan kita berdua. Doa Kaisar pada hari itu. Saya pun berharap semoga kita bisa selalu melewati semua kesulitan yang ada di hadapan kita. Ucap Delia. Saya percaya kalau kekuatan cinta kita akan selalu menyatukan kita dan mempertemukan kita kembali. Ucap Kaisar sambil mengecup bibir Delia dengan lembut. Sudah sayang, tolonglah, kau pasti nanti kebablasan. Malu sayang, dari kemarin kita selalu saja jadi bahan perbincangan para pramugari kita. Ucap Delia sambil berusaha menjauh dari jangkauan Kaisar. Begitu mereka sampai di mansion kediaman mereka,
Kaisar langsung menggendong Delia untuk masuk ke dalam kamar mereka berdua. Ya ampun, sabar ya sayang, jangan buru-buru begitu. Kau ini benar-benar ya, ucap Delia sambil memukul dada Kaisar, sambil menyembunyikan wajahnya di dada sang suami. Kaisar hanya tersenyum melihat tingkah istrinya yang sangat menggemaskan baginya. Selama 2 hari kita tidak melakukan itu sayang, rasanya aku tidak sanggup untuk menahannya lagi, ucap Kaisar sambil mendorong pintu kamar mereka dengan kakinya. Delia terbahak melihat kelakuan suaminya yang sangat lucu di matanya saat ini. Ayo, kita mandi dulu sayang, badanku sangat lengket dan rasanya tidak menyenangkan kalau melakukan hal seperti itu dalam keadaan tidak segar, ucap Delia dengan suara manja sambil memainkan dada Kaisar yang menjadi favorit dirinya. Turuti saja sayang, setelah itu kita mandi bersama, ucap Kaisar mencoba untuk bernegosiasi dengan sang istri. Ayolah sayang, kita mandi dulu, lebih menyenangkan kalau sudah segar badannya dan wangi, ucap Delia sambil turun dari gendongan Kaisar dan langsung berlari ke arah kamar mandi. Kaisar akhirnya mengikuti sang istri pergi ke kamar mandi, tetapi bukan Kaisar namanya kalau tidak bisa memaksakan keinginannya kepada Delia. Akhirnya acara mandi yang harusnya cukup 30 menit saja, mereka harus membutuhkan selama 2 jam baru selesai. Gara-gara kau, aku jadi menggigil kedinginan seperti ini. Kau harus bertanggung jawab, ucap Delia sambil mengerucutkan bibirnya, sehingga membuat Kaisar menjadi gemas kepada sang istri tercinta. Kau duduk di sini sayang, aku segera kembali. Aku akan mengambilkan minyak untuk memijatmu dan juga mengambilkan obat masuk angin untukmu. Apa kau mau kalau aku membuatkan teh jahe untukmu? Tanya Kaisar sebelum meninggalkan sang istri di kamarnya. Sudahlah sayang, ayo kau gunakan saja pakaianmu, lalu kita istirahat. Setelah itu kita bisa makan malam di luar. Aku ingin kita punya candlelight dinner romantis malam ini untuk kita berdua. Mumpung saat ini Deka sedang bersama dengan kedua orang tuaku, ucap Delia sambil tersenyum kepada Kaisar, sehingga membuat Kaisar merasa sangat bahagia sekali. Iya sayang, ketika ada Deka, kita selalu sibuk dengan dia dan tidak memiliki waktu untuk kita berdua menikmati kebersamaan kita. Tampaknya ada baiknya juga saat ini Deka tinggal bersama kedua orang tuamu. Kita berdua seakan sedang bulan madu lagi, ucap Kaisar bahagia. Kaisar kemudian pergi meninggalkan istrinya ke walk-in closet untuk mengambil pakaian untuk dirinya dan juga sang suami. Sementara Delia saat ini sedang sibuk mengeringkan rambutnya dengan hair dryer. Sayang, ini gunakan pakaianmu. Sini, aku bantu kau untuk mengeringkan rambutmu. Kaisar memberikan pakaian tidur untuk sang istri. Dan dia kemudian mengambil hair dryer dari tangan Delia dan mulai mengeringkan rambut istrinya dengan penuh perhatian. Takkan hanya tidur sebentar saja untuk sedikit menghilangkan kelelahan setelah perjalanan jauh. Setelah itu kita akan pergi dinner di luar. Sayang, kenapa aku harus menggunakan pakaian seperti ini? Protes Delia ketika dia mendapatkan pakaian yang diberikan oleh Kaisar. Untuknya, ternyata sangat tipis dan menerawang. Karena aku suka saat kau menggunakan pakaian seperti ini, dan aku sangat bahagia melihatnya, bisik Kaisar di telinga sang istri, membuat Delia menjadi tersipu malu. Dasar, mes, ucap Delia sambil menundukkan kepalanya, sehingga membuat Kaisar menjadi semakin tergoda untuk menggelitik sang istri yang saat ini masih menggunakan handuknya. Delia tertawa terbahak-bahak karena kegelian dengan ulah usil Kaisar yang tidak mau melepaskannya. Ayolah sayang, aku sudah kedinginan seperti ini. Kau masih tega juga padaku, tanya Delia sambil menatap kepada Kaisar yang saat ini masih asyik menggelitik pinggangnya. Sayang, kau lebih cantik ketika kau tidak memakai, dan aku bisa gila karena kamu.
bisik Kaisar di telinga Delia. Cepat selesaikan kerjaanmu sayang, aku sudah kedinginan, dan aku juga sudah ngantuk. Aku ingin sekali tidur sayang. Jangan-jangan nanti kita tidak bisa dinner di luar kalau seperti ini terus. Rajuk Delia dengan suara manjanya, sehingga membuat Kaisar akhirnya menyerah dan menghentikan aktivitas usilnya terhadap sang istri. Baiklah, kau gunakan pakaianmu dan aku pun akan menggunakan pakaianku. Aku akan mengambil teh jahe dulu untuk kita berdua, supaya tubuhmu lebih hangat sayang. Aku gak mau kalau sampai nanti kau masuk angin, ucap Kaisar, kemudian dia langsung menyambar pakaian yang tadi dia ambil dari walk-in closet pribadinya. Setelah selesai menggunakan pakaiannya, Kaisar kemudian keluar kamar dan meminta kepada pembantunya untuk menyiapkan teh jahe untuk dirinya. Bi, tolong siapkan teh jahe dan beberapa camilan manis. Dan tolong nanti Bibi antarkan ke kamar saya. Sementara menunggumu, saya akan di ruang kerja dulu. Panggil saya ketika Bibi sudah mengirimkan yang tadi saya pesan, ucap Kaisar kepada pembantunya. Kemudian dia langsung menuju ke ruang kerjanya. Banyak hal yang harus diperiksa oleh Kaisar setelah selama 1 minggu meninggalkan Indonesia dan tinggal di Amerika. Mengurus segala kebutuhan Delia di sana untuk bertemu dengan kedua orang tuanya. Aku harus menghubungi asistenku. Aku harus bertanya kepada dia tentang perkembangan perusahaan saat ini ketika aku pergi selama seminggu ini. Kaisar kemudian menghubungi asistennya. Apakah ada kejadian yang tidak bisa kau handle selama aku pergi meninggalkan Indonesia? Tanya Kaisar kepada asistennya. Maafkan saya, Tuan. Istri dari ayah mertua Anda. Saat ini, dia sedang menawarkan perusahaan milik Nyonya Delia, yang saat ini dikelola oleh kedua mertua Anda. Dia berniat untuk menjualnya kepada perusahaan milik Tuan Kenshi Yamada, ucap asistennya Kaisar, melaporkan tentang perusahaan yang sudah diberikannya kepada Delia. Wanita itu memang benar-benar seorang ular berbisa. Kita tidak bisa mentolerir perbuatan dia. Kau aturlah pertemuanku dengan dia. Besok suruh dia datang ke kantor. Katakan padanya bahwa aku memiliki penawaran yang bagus dan dia pasti akan tertarik dengan itu, ucap Kaisar kepada asistennya. Kaisar kemudian menghubungi mertuanya yang ada di Amerika untuk membicarakan hal yang sangat penting. Ada apa, Kaisar? Apakah kalian sudah sampai di Indonesia? Bagaimana dengan kabar Delia? Tanya Satria kepada menantunya. Kami baik-baik saja, Pak. Kami sudah ada di mansion sekarang. Oh ya, saya memiliki sesuatu kepentingan untuk dibicarakan dengan Papa, ucap Kaisar dengan serius dan memulai pembicaraan dengan mertuanya. Ada apa? Katakanlah, mungkin Papa bisa membantumu. Tanya Satria dengan penuh kekhawatiran. Ini tentang Stella, Pak. Tolong jangan lepaskan dia dulu dari kantor polisi. Karena saya saat ini sedang menghadapi ibunya yang sedang bertingkah dengan perusahaan yang saya berikan kepada Delia. Ucap Kaisar berusaha menjelaskan situasi yang saat ini sedang terjadi di Indonesia kepada mertuanya. Bersambung.